norma yang kedua dari norma-norma spiritualitas kesuksesan adalah norma memberi dan menerima. Memberi dan menerima ini erat kaitannya dengan jagat raya ini, bumi ini, kehidupan ini bertindak atau berjalan melalui pertukaran-pertukaran yang dinamis. Memberi dan menerima ini merupakan aspek-aspek dari azas energi yang ada di jagat raya ini. Dan di dalam ketersediaan diri kita untuk memberikan hal-hal yang kita dambakan, kelimpah ruahan di jagat raya ini akan tetap bersirkulasi di dalam hidup kita. Ketika kita berbicara tentang norma yang kedua, yaitu memberi dan menerima, ini adalah hanya dengan adanya sirkulasi memberi dan menerima, sirkulasi yang dinamis, jagat raya ini akan berfungsi dengan baik melalui pertukaran-pertukaran yang dinamis tadi. Tidak ada sesuatu pun yang statis di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang berjalan hanya di tempat. Semuanya berjalan dinamis. Sebagaimana layaknya bumi terus berputar. Ketika tubuh kita ini berada di dalam keadaan pertukaran yang dinamis, dan hal ini berlangsung terus-menerus, maka senantiasa ada hubungan antara tubuh kita ini dengan seluruh isi jagat raya. Pikiran-pikiran kita selalu berinteraksi dengan secara dinamis pula. Maka pikiran kita pun akan berhubungan dengan pikiran kosmos. Energi kita merupakan ungkapan, merupakan perwujudan dari energi seluruh alam raya. Hakikat ataupun arus kehidupan ini pada dasarnya adalah interaksi harmonis dari segala unsur dan daya yang membentuk medan eksistensi di dalam diri setiap makhluk. Interaksi harmonis dari unsur-unsur serta daya-daya di dalam kehidupan kita berfungsi sebagai norma tentang memberi dan menerima tadi. Karena tubuh dan pikiran kita harus senantiasa berada di dalam keadaan pertukaran dinamis bersama jagat raya ini. Maka ketika energi, kaidah memberi dan menerima ini adalah sebuah arus yang harus terus-menerus berjalan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara diri kita dengan alam raya, antara pikiran kita dengan pikiran kosmos. Sehingga ketika kita menghentikan memberi dan menerima, maka akan terhenti pula hubungan, interaksi, arus antara memberi dan menerima. Ketika kita ibaratkan bahwa hubungan arus antara manusia dengan jagat raya ini adalah aliran darah.
ketika kita menghentikan memberi dan menerima, maka aliran darah ini pun akan berhenti. Setelah aliran darah berhenti, dimulailah proses penggumpalan darah, yang inilah yang akhirnya menjadikan kehidupan pun berhenti. Itulah sebabnya kita perlu memberi dan menerima. Untuk apa? Agar kekayaan dan kemakmuran atau apapun itu yang selalu kita inginkan di dalam kehidupan ini dapat terus bersirkulasi di dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-sekali kita memaksa menghentikan yang namanya memberi dan menerima. Semua yang terjadi di alam raya ini sangat berhubungan dengan yang namanya memberi dan menerima. Menerima sangat bertalian erat dengan memberi. Memberi sangat berhubungan erat dengan menerima. Apa yang naik harus turun. Apapun yang turun harus naik. Apa yang keluar harus kembali. Hal ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Pada hakikatnya ketika kita menerima, ini adalah hal yang sama dengan saat kita memberi. Karena memberi dan menerima ini adalah merupakan aspek-aspek dari arus energi di alam raya ini. Dan jika kita hentikan aliran salah satu darinya, yaitu misalkan aliran memberinya, kita hentikan, maka sama saja dengan kita mengintervensi kecerdasan alam, mengintervensi hukum alam, memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi kepada hukum alam tersebut. Di dalam setiap benih, kita ambil contoh, di dalam setiap benih tanaman, ini pasti ada terkandung sesuatu yang sangat bermanfaat dan akan berkembang biak dengan baik. Maka agar benih-benih ini bisa berkembang biak dengan baik, caranya adalah dengan memberikan benih-benih tersebut ke lahan-lahan yang tepat dan subur. Sehingga benih yang ada ini dapat bertumbuh, berkembang dengan baik. Saat itulah kita yang bertugas memberikan benih-benih tersebut kepada lahan-lahan yang tepat dan subur. Ketika benih tersebut hanya kita simpan saja, maka benih itu tidak akan berguna sama sekali. Benih tersebut tidak bisa menggunakan kecerdasannya kepada tanah yang subur, yang akhirnya akan menumbuhkan benih tersebut menjadi tanaman-tanaman yang memang hal ini harus terus dilakukan. Begitu juga di dalam kehidupan. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula kita menerima. Sebab keberlimpahan jagat raya akan tetap bersirkulasi di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menghentikan proses memberi dan menerima, maka kelimpahan dan keberkahan di jagat raya ini akan ikut berhenti di dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan hanya akan menjadi berlipat ganda apabila kita berikan. Seperti yang dicontohkan tadi, benih ini hanya akan tetap jadi benih kalau tidak kita berikan kepada tanah yang subur.
Sementara ketika benih ini kita berikan ke tanah yang subur, dan tanah yang subur tadi menerima, maka arus kehidupan ini akan berjalan, dan benih ini akan berlipat ganda menjadi tanaman dan akan menumbuhkan benih-benih baru yang nantinya apabila ini terus kita lanjutkan, maka tidak menutup kemungkinan benih ini akan berlipat ganda menjadi ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat. Jadi niat yang mendasari pemberian dan penerimaan, niat yang mendasari memberi dan menerima, ini merupakan hal yang terpenting. Kenapa? Jika kita memberikan tanpa kerelaan, jika kita memberikan sesuatu dengan terpaksa, maka tidak ada energi di balik pemberian itu. Sama saja dengan pemberian itu tidak benar-benar diberikan. Karena ketika kita memberi, kita merasa kehilangan. Maka energi di dalam pemberian itu akan hilang. Namun ketika kita dengan penuh kerelaan, dengan keikhlasan memberikan semuanya, apapun, tanpa ada rasa bahwa dengan diberikan kepada orang lain maka kita akan kehilangan, maka pemberian kita tadi yang akan menghasilkan energi arus kehidupan di jagat raya ini. Jadi niat itu harus berupa kehendak untuk memberikan kebahagiaan kepada sang pemberi dan juga kebahagiaan kepada sang penerima. Sebab apa? Kebahagiaan inilah yang memelihara dan menopang kehidupan, dan karena hal itulah yang menyebabkan terjadinya pertambahan. Imbalan orang yang memberi akan diperoleh ini berbanding langsung dengan pemberian. Apabila pemberian itu berlangsung secara tulus, secara ikhlas, didasari kerelaan yang benar-benar didasarkan pada ingin membuat kebahagiaan bagi sang pemberi maupun sang penerima. Itulah sebabnya mengapa tindakan memberi harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang tetap menghargai orang lain. Keadaan pikiran kita juga harus demikian, harus tetap menyenangkan. Dari situlah kita merasakan kesenangan, kebahagiaan ketika melaksanakan tindakan memberi. Namun apabila ketika memberi kita akan merasa kehilangan, maka di situ tidak ada kebahagiaan, tidak ada energi yang bisa dihasilkan dari proses harus memberi dan menerima. Menerapkan kaidah atau norma tentang memberi ini sebenarnya sangat mudah. Jika kita menginginkan kesenangan, berikanlah kesenangan kepada orang lain. Jika kita menginginkan cinta kasih, berikan cinta kasih kepada orang lain. Jika kita menginginkan kebahagiaan, berikan kebahagiaan kepada orang lain. Jika kita ingin kenyang, berikan apa yang telah membuat kita kenyang kepada orang lain. Belajarlah memberi apa yang benar-benar kita cintai, apa yang kita dambakan, berikan kepada orang lain. Jika kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, maka cobalah untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Jika kita ingin perhatian, maka cobalah perhatikan
dengan benar-benar orang lain. Jika kita menginginkan kekayaan material, jika kita ingin memiliki uang yang berlimpah, maka bantulah orang menjadi kaya. Bantulah orang untuk mendapatkan uang yang kita inginkan. Kesimpulannya, cara termudah untuk memperoleh apa yang kita inginkan adalah dengan membantu orang lain memperoleh apa yang orang lain tersebut inginkan. Prinsip-prinsip seperti ini bukan hanya berlaku bagi pribadi, tapi sebenarnya juga berlaku bagi perusahaan, bagi masyarakat maupun bagi negara. Jika kita ingin dikaruniai segala hal yang baik, segala hal yang positif di dalam hidup ini, maka belajarlah untuk mendoakan agar setiap orang yang dikaruni segala hal yang baik di dalam hidup. Jika kita ingin mendapatkan karunia yang terbaik, maka belajarlah mendoakan orang lain agar memperoleh karunia yang baik di dalam hidupnya. Bahkan pemikiran untuk memberi atau doa saja sudah memiliki kekuatan yang berpengaruh terhadap orang-orang lain. Jadi baru ada keinginan untuk memberi atau berdoa agar bisa memberi kepada orang lain, maka ini ternyata sudah membawa pengaruh yang baik pula dalam kehidupan orang lain, memberikan kekuatan terhadap orang lain. Ini kenapa? Karena tubuh kita dalam keadaan hakikat yang sebenarnya merupakan gumpalan energi dan informasi di dalam jagat energi dan informasi. Kita semua adalah gumpalan-gumpalan kesadaran di dalam suatu jagat kesadaran. Implikasi dari kata kesadaran lebih daripada energi dan informasi saja. Implikasinya adalah energi dan informasi sebagai pemikiran. Karenanya kita adalah gumpalan-gumpalan pemikiran di dalam suatu jagat yang berpikir. Dan pikiran memiliki kekuatan untuk mengubah, mengtransformasikan di dalam kehidupan. Kehidupan ini merupakan tarian abadi dari kesadaran yang mengekspresikan dirinya sebagai pertukaran dinamis dari berbagai dorongan, kecerdasan secara mikrokosmos dan makrokosmos. Antara tubuh manusia dan tubuh jagat raya. Antara pikiran manusia dan pikiran jagat raya. Apabila kita telah dapat memberi yang apa kita dambakan, maka kita akan mengaktifkan dan mengatur pola tarian abadi itu dengan gerakan indah, gerakan yang menarik, penuh energi dan vitalitas, yang merupakan denyutan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan ini. Lantas cara terbaik untuk mengoperasikan norma tentang memberi adalah dengan memulai proses sirkulasi dengan mengambil keputusan bahwa kapanpun, dimanapun kita berurusan dengan orang lain, kita akan memberikan sesuatu kepada mereka. Kapanpun, dimanapun kita berurusan dengan orang lain, kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain tersebut. Pemberian itu tidak harus berbentuk material, kebendaan, uang, dan lain-lain. Kita dapat memberikan bunga, kita dapat memberikan pujian, atau kita bisa memberikan doa, mendoakan.
Bahkan kita bisa hanya sekedar memberikan masukan dan nasihat. Sebenarnya bentuk pemberian dengan kekuatan terbesar adalah terbentuk bukan material. Pemberian kepedulian, perhatian, kasih sayang, dan cinta ini merupakan beberapa hal yang paling berharga yang dapat kita berikan. Dan untuk itu kita sama sekali tidak dibebani pengeluaran material. Ketika kita mendoakan orang lain, kita tidak harus membayar. Memberikan perhatian kepada orang lain, kita tidak harus mengeluarkan duit. Memberikan kasih sayang kepada siapapun, kita juga tidak harus repot-repot menukar dengan barang-barang yang kita punya, material yang kita punya. Apabila kita berjumpa dengan seseorang, kita didapat di dalam hati mendoakan kebahagiaan dan keceriaan bagi orang tersebut. Ini sama saja dengan pemberian yang bersifat hening, pemberian yang bersifat rahasia yang hanya kita ketahui. Dan pemberian yang bersifat hening ini sangat besar kekuatannya. Salah satu hal yang pernah kita pelajari ketika kita kanak-kanak atau kita masih jadi anak-anak adalah kita diajarkan kepada oleh orang-orang tua kita adalah jangan pernah datang ke rumah orang lain tanpa membawa buah tangan. Jangan sekali-kali berkunjung pada orang tanpa membawa oleh-oleh, tanpa membawa sesuatu. Kita dapat saja berkata, bagaimana mungkin saya memberi pada orang lain pada saat saya sendiri di dalam kekurangan. Kita dapat saja membawakan bunga, sekuntum bunga, hanya sekuntum bunga yang kita petik di pinggir jalan. Sebagai contoh. Atau kita datang dengan memberikan pujian kepada orang tersebut. Ya, rumahnya bagus banget, indah banget. Atau kita mendoakan, semoga yang punya rumah ini diberikan sebuah kebahagiaan yang berlimpah, diberikan keluarga yang bahagia dan sebagainya. Jadi berusahalah kita mengambil keputusan untuk memberi kemanapun kita pergi, memberikan sesuatu kepada orang yang akan kita jumpai. Selama kita memberi, kita akan menerima. Semakin banyak kita memberi, semakin tebal pula keyakinan kita akan dampak menakjubkan dari norma memberi dan menerima ini. Dan semakin banyak kita menerima, kesanggupan kita untuk memberi juga akan meningkat. Sifat sejati kita sebagai manusia adalah kelimpah ruahan. Kita makmur secara alaminya sebab alam akan mendukung setiap kebutuhan dan keinginan kita. Kita tidak akan kekurangan apa-apa sebab sifat hakiki kita berupa potensialitas murni. Yang pertama, potensialitas murni ini kaidah atau norma dari kaidah-kaidah atau norma-norma spiritual dari kesuksesan. Karena kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita terlahir sudah di dalam keadaan kemakmuran, di dalam keberlimpahan. Kita dilahirkan di dunia bukan untuk memburu dunia, bukan untuk mengumpulkan harta benda yang bersifatnya duniawi. Karena kita sudah hidup di dunia. Maka kita jangan sekali-sekali memutus sirkulasi arus di jagat raya ini antara memberi dan menerima. Semakin banyak kita memberi,
maka akan semakin tebal keyakinan kita akan kaidah, akan keajaiban-keajaiban dari arus memberi. Apabila kita memberi dilandasi dengan sebuah keikhlasan, kerelaan, dengan sukacita, dengan senang hati, maka akan memunculkan sebuah kekuatan yang sangat besar dari energi jagat raya. Jadi kita kesampingkan bahwa sumber segala kebahagiaan adalah ketika kita menumpuk, berusaha melipat gandakan hal-hal yang bersifat kebendaan yang kita miliki. Semakin banyak kita menerima, maka semakin besar kemampuan kita untuk memberi. Sebagaimana saya contohkan di awal, bahwa arus memberi dan menerima ini adalah sesuatu hukum yang memang harus dilakukan dan terjadi. Ibaratkan ketika kita memutus proses memberi tadi, sama saja dengan kita memutus aliran darah, menyetop aliran darah sehingga terjadi proses penggumpalan yang akhirnya berakhir dengan kematian. Itu kaidah atau norma spiritualitas dari sukses yang kedua. Lantas, apa norma spiritualitas yang ketiga? Ikuti di video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.